kita bakalan jangkut naik unit Heavy Rescue. Oke, coba. Nah Sobat Gitoto, di video pertama sebelumnya kita udah lihat nih unit-unitnya ada apa aja. Nah di video kedua kali ini kita bakalan khusus untuk grebek salah satu unitnya nih. Katanya ini bisa buat menolong mobil yang kecemplung di sekali nih. Mau tahu seperti apa? Yuk kita langsung aja samperin. Oke teman-teman, sekarang di samping saya sudah ada Pak Kasno nih. Pak Kasno, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Siap. Pak Kasno, di sini bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman Sobat Gitoto. Oh baik, selamat pagi sahabat Gitoto. Siap. Ya. Saya sendiri Kasno, saya ditugaskan di Sudin Penanggulangan Kebakaran Jakarta Pusat sebagai tim penyelamat grup C. Baik. Ini yang bisa saya perkenalkan dari saya. Terima kasih. Nah di belakang kita nih udah ada unit apa nih Pak Kasno? Oh untuk di belakang ini? Iya. Untuk yang ada di belakang ini kita namanya HDR atau Iya. Heavy Duty Rescue. Heavy Duty Rescue ya? Heavy Duty Rescue. Jadi peralatannya semua rescue ada di sini yang kita gunakan. Nah untuk peralatannya tuh banyak nggak tuh Pak? Untuk peralatan lumayan banyak. Iya. Jadi kalau kita menjelaskan satu-satu, wah luar biasa. Iya. Jadi ini nggak semuanya saya masukkan ke sini karena harus ada yang standby di unit yang kecil. Oke siap. Karena harus ada yang standby di kantor kan. Nanti kalau ada sesuatu yang TKP yang dadakan, karena sifatnya kita menerima panggilan itu nggak di ujung-ujung waktunya, misalkan jam 9 ada panggilan seperti itu, nggak. Kita kan harus respon time-nya harus ada. Jadi nggak semua alatnya ada di sini. Tapi hampir semua perlengkapan, istilahnya perlengkapan peralatan rescue yang kita gunakan bisa ada di dalam sini. Baik. Nah, ini kan soal rescue nih Pak Kasno ya. Iya. Kalau misalkan ada kejadian gitu, mobil kecemplung gitu bisa? Untuk mobil kecemplung bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Hampir setiap kejadian evakuasi mobil kejebur di kali, Iya. di go dan lain sebagainya, kita gunakan mobil ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau istilahnya kita bisa evakuasi dengan kita secara kita membuat sistem, kita menggunakan sistem. Tapi kalau tidak bisa, kita istilahnya udah nggak bisa, harus pakai mobil, kita menggunakan mobil ini. Nah untuk penyelamatannya mobil kecemplung ini berapa lama sih? Untuk penyelamatan mobil kecemplung ini, Iya. Waktunya kita itu nggak bisa dikejar waktu ya. Baik. Kita lihat kondisinya di lapangan seperti apa, kita lihat situasinya nih. Kita harus melihat situasinya. Kalau misalkan di TKP-nya itu mudah ataupun susah, kan Iya. kita beda-beda TKP-nya. Kalau istilahnya kita melihat apakah di dalam mobil yang kecebur itu masih ada korban atau tidak. Kalau misalkan di dalam mobil atau masih ada korban, jadi kita selamatkan dulu nih korbannya, orangnya, bukan mobilnya. Kalau mobil kan masih bisa diganti. Kalau orang masih kita nggak bisa, nyawa hanya satu, kan istilahnya kayak gitu. Berarti berapa menit tuh? Kira-kira kalau kita untuk evakuasi unit bisa sampai 15 sampai 20 menit 15 lah. sampai 20 Kita menit udah ya? selesai. Berarti lumayan cepat ya? Ya lumayan. Baik Pak. Untuk fitur-fiturnya sendiri nih, untuk ngangkat mobil gitu pakai apa tuh Pak? Untuk fitur-fiturnya nanti di belakang bagian unit ini di belakang ada krennya. Ini udah keren ya? Ada krennya, kita nyalakan di sini, ada tombolnya untuk kayak kalau mobil pompa ada PTO, kalau Iya. di sini ada PTO juga, tapi untuk menyalakan kren yang ada di belakang. Nah, Ya. setelah itu kita operasikan dari belakang. Kita lepas dari sini, kita ke belakang, kita nyalakan, naik turunkan, operasikan krennya. Baik. Oke. Ya, Pak Kasno, kita mulai dari mana nih? Baik, kita lanjut ke roll dinner pertama. Oke. Ini ada 1 2 3 4 5 6 tuh apa tuh? Ini kita untuk memudahkan kita aja dalam mengingat-ingat peralatan. Oh, ternyata di roll dinner berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Apa ini isinya nih Pak? Luar biasa. Woi, apa ini? Ini baik untuk roll dinner pertama, isinya yang pertama sudah pasti ada apar. Oke, siap. Ada apar, kemudian ada biasa kita untuk perlengkapan yang tambahan. Ini untuk nanti ini pengoperasian dari sebelah sana. Biasa. Oke, genset ya buat listrik ya. Perlengkapan penyelamatan biasa, tali-tali, kemudian ada tandu, ada tripod dan sebagainya. Ini ada semuanya di sini. Ini tripod, tandu,
tripod juga, ada tandu, tali. Oke. Untuk yang pertama. Oke, pertama nih. Lanjut yang kedua. Oke. Order kedua. Nah, ini isinya apa nih, Pak? Banyak. Bisa naik juga, Pak. Snack juga? Oke. Dari atas ini ada scam, jadi kamera kita gunakan untuk kalau ada evakuasi di bangunan runtuh, Ya. kita menggunakan ini Hmm. untuk melihat apakah di dalam kita membuat lubang kecil, kita menggunakan kamera ini untuk memantau di dalam itu ada korban atau tidak, jadi menggunakan ini bisa kamera. Oke. Kemudian di sini ada biasa kompresor untuk pengisian SCBA yang setiap saat waktu kita gunakan. Dan tidak lupa senjata kita pada saat pandemi COVID-19. Oke, apa itu? Power spray. Power spray ya, buat nyuntik Iya. disinfektan ya. Iya, untuk penyemprotan disinfektan. Ini banyak perlengkapannya, ada sensor, rotarito, kemudian ada apalagi di dalam banyak fitur-fitur, dan ini salah satu tali yang biasa kita gunakan untuk pengangkat mobil yang kejebur di Sungai. Oh, pakai tali ini nih, Pak ya. Kuat ini, Pak. jamin. Daya tahannya berapa kilo? Kalau ditanya berapa kilo, berapa ton? Oke, berapa ton? Bisa sampai 3. 3 ton ya. Oke, siap. Nah, kalau misalkan lebih gede lagi kayak bis gitu. Kita nggak bisa, kita situasinya ini nggak bisa. Oh, berarti kekuatan penariknya ya. ininya nggak bisa. Berarti harus Sampai mobil mungkin lebih ke, kalau kekuatannya dia mungkin hanya mobil-mobil pribadi lah. Sekelas ini mungkin berapa 100 atau berapa kilo. Berarti cuma mobil minibus gitu ya? Ya, kalau untuk talinya ini bisa. Bisa. Oke, siap. Lanjut yang ketiga nih. Apa aja nih isinya nih, Pak? Baik, untuk yang bagian bawah ini ada shoring. Shoring ya. Shoring, jadi kita gunakan untuk menyangga kalau ini ada kegiatan evakuasi di dalam bangunan runtuh. Jadi kita gunakan ini, shoring namanya. Shoring. Ya, kalau kita ini nggak punya, tapi kita bisa menggunakan shoring dengan menggunakan kayu. Kayu ya. Ya, kita menggunakan kayu, balok, dan lain sebagainya kita modif sedemikian rupa sehingga membuat shoring. Jadi membuat segitiga atau segi 4 dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian atas ini ada SCBA yang biasa sama kita gunakan, ada seperangkat SCBA dan lain-lain. Oke, kalau gitu. Lanjutnya Lanjut di mana nih? Pintu lagi. ke rolling door atau ke belakang? Oh, belakang dulu deh. Kita lihat belakang Baik, dulu ke nih. Belakang. Nah, ini ada tadi yang saya bilang untuk mengangkat atau Untuk ngangkat mobil nih, Pak. Mobilnya atau kerennya di sini kita mengoperasikan. Jadi di sana udah kita nyalakan PTO-nya, kemudian tinggal kita mengoperasikan dari sini. Operasi dari mana? Dari sini. Ya, Ini apa aja nih? awalnya mengoperasikan dari sana, dari depan. Depan tadi kita Iya. lakukan PTO-nya, kemudian baru kita operasikan. Yang pertama yang tidak kalah penting adalah untuk kakinya ini kita turunkan dulu Iya. supaya nanti kita nggak berpatokan kepada ban, tapi menggunakan kaki dari kren ini. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Kita coba operasikan sebentar. Baik. Untuk sahabat-sahabat Di Toto. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke pintu selanjutnya nih. Ini rolling door ke mana? 6. Masa loncat 6, Pak? 4 dulu lah. That's pretty good. Iya, urut. Dan sekarang ke Oke. pastian. Siap. Tadi kita operasikan dari ada Oh, berarti sebenarnya sama ini isinya. Cuma pintunya aja ya. tiga pintunya karena ini untuk operasional. Oke. Peralatannya biasa tetap ada OVRX, ada jadi bersama kan. Ini bukan buat timpuk maling kan nih, Pak? Oh, bukan. Bisa. Oh, bisa. Oke. Bersama ya Mas. Oke. Biasa ini untuk genset. Iya. Kita perhatikan kalau kita ada bahaya apapun, kita nggak ada listrik di situ, kita menggunakan tenaga lampu listrik dan lain sebagainya, kita menggunakan genset ini. Baik. Udah lah, nggak usah. Nah, udah berarti ini sama semua nih, Pak ya? Sama semua ini isinya dalam. Oh, beda ini. Oh, kirain yang depan doang. Tapi ini yang bisa. Oke.
Oh, sebelah sini beda nih Pak ya. Tuh, beda. Apa aja nih isinya nih Pak? Baik, untuk kita dari Oh, di sebelah sini bisa naik juga nih. bisa sama posisinya bisa naik, cuma peralatannya beda. Oke, siap. Di sini ada las yang kita gunakan, kemudian ada backpack. Ini untuk penyemprotan kebakaran kendaraan dan sebagainya. Oh, buat- kendaraan kecil Oh, kendaraan pakai ini Pak ya? bisa kita isi dengan menggunakan air dan foam. Jadi untuk memudahkan kita untuk pemadaman. Baik. Kemudian di sini ada sama tadi mesin power untuk cutter elektrik. Oke. Untuk elektriknya ini. Oh, ini pemotong ada- elektrik. Ya, pemotong elektrik. Untuk motong apa ini Pak? Bisa apa aja? Bisa apa aja ya? Besi bisa besi. Besi bisa. Oh, besi bisa. Bisa. Kemudian di atas tetap ada tabung. Nah, ini untuk sama bisa kita untuk menaikkan kendaraan atau ini. Oh, berarti kalau misalkan ada mobil ketimpa pohon gitu pakai ini Pak? Mobil keteng pobon bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa digunakan. Yang dipotong mobilnya atau pohonnya? Yang dipotong juga mobilnya bisa pohonnya. Oh, gitu siap. Mau mobilnya apa pohonnya? Kalau kita mah maunya pohonnya. Pohonnya aja ya. Nah, Oke. tapi kalau tidak memungkinkan dan di dalam mobil itu ada korban Iya. dan korban itu perlu diselamatkan, tidak menutup kemungkinan mobilnya yang kita Potong. Wow. Oke. Itu di atas Sebelah. apalah itu Pak? Ini tetap sama. Sama ya? Ini SCBA, kemudian kalau yang ini power baterai, Power baterai. cutter juga. Oke. Jadi menggunakan baterai sama. Nanti dimasukkan ini. Kita sudah start. Oke. Buat baterai tenaganya lah ya. Iya. Oke, nah, terakhir nih Pak. Pintu 6. Sama. Pintu misterius. Oh, sama ternyata. Sama. Are you sure about that? Karena tadi kan panjang Iya. ininya. Oh. Besinya ini ya. Apa sih ini? Kenapa itu namanya? Tadi namanya apa, Mas? Ah, lupa lagi saya. Walah. Baru dijelasin tadi dari situ masa baru udah lupa. Namanya adalah soring. Soring. Sahabat man with Gitu, Fotomania, tuh. ini namanya soring. Oke, siap. Ya. Jadi Soring. selain kita soring manual dengan menggunakan balok kayu, kita ada soring yang udah dimodif sedemikian rupa. Jadi kita memudahkan kita untuk tidak memotong-motong kayu dan sebagainya. Oh, ini dalamnya isinya apa, Pak? Udara. Ya, Dalamnya udara ya. tekanan udara dengan menggunakan SCBA kita memakai. Oh, gitu, siap. Oke, kalau gitu. Nah, di atas nih apa nih, Pak? Mana? Di atas ada Di atas itu ada box-box. Box-box di sana ada isinya adalah tripod. tripod. Tripod yang biasa kita gunakan untuk penyelamatan evakuasi. Misalkan ada orang kecebur di sumur dan Iya. sebagainya kayak gitu. Jadi kita menggunakan tripod untuk mengevakuasi korban naik ke atas. Ataupun Oke. kita untuk turun ke bawah menggunakan tripod tersebut. Oke, kalau gitu. Coba kita lihat dalamnya nih, Pak. Baik, kita naik ke dalam unit. Mas dari pintu. Oh, saya dari belakang ya. Belakang, saya dari depan. Biar untuk menekan. Oke, naik. Wah, gede juga dalamnya, Pak ya. Betul, karena kita kan sebagai tim rescue Iya. nggak bisa sendiri ya dalam melaksanakan tugas. Jadi kita memerlukan tim atau anggota tim yang lumayan minimal 6 orang. Jadi di sini cukup lah untuk kita jalan satu tim. Berapa orang nih, Pak? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 orang. Banyak juga. Saya mau keluarga di sini. Boleh. Nanti Mas bisa membawa keluarga di sini untuk memperkenalkan lah. Oh, siap. Pemadam kebakaran seperti apa sih kayak gitu kan. Baik-baik. Ini di bagian depan ada apa aja nih, Pak? Kalau yang pertama ini biasa rotari dan lain sebagainya. Nyala. Nih. Ini biasa rotari. Kemudian ini ada radio komunikasi. Siap. Kemudian di sini ada GPS. BS ya. Jadi kalau kita posisinya ada di mana, kita bisa dipantau nih dari CC. Unit ini ada di mana, kita bisa dipantau di sini. Oh, dari Kayak pusatnya gitu. kepantau, Pak Iya, ya. kepantau. Kita mau kemana aja. Jadi unit ini ada di mana, kepantau nih unitnya mau kemana nih. Jangan sampai unit ini kita disuruh ke A tapi melencengnya ke B. Oh, Misalkan gitu. saya ada pengevakuasi ke Kemayoran misalkan. Iya. Ternyata saya jalannya bukan ke Kemayoran tapi ke Menteng. Nah, Wah. itu kan jauh melenceng. Iya. Jadi nanti dikontak dengan menggunakan radio ini ataupun yang tadi yang saya pakai sekarang. Oh, berarti mesti dibawa pulang, Pak. Kalau kita mau bawa pulang bisa. Tapi harus izin dulu. Oh, siap. Kan kita sudah pasti kan itu. Iya. Waduh, tugas jadi nggak Iya. bisa dibawa kemana-mana. Ya.
Oke. Jadi kemudian untuk penyalaan PTO biasa kita nyalakan unitnya, kemudian kita injak kopling, kemudian kita naikkan nih ke atas. Ini. Itu ya. Ya. Untuk tombol-tombol ini lampu biasa, lampu-lampu yang ada di dalam tadi. Baik. Rolling door itu ada lampu semuanya kita nyalakan. Nah, Udah level gitu. Mantap menurut saya. kemudian tadi ada salah satu elektrik tadi ada yang menggunakan baterai ini, Mas. Iya. Ya, jadi ini baterai selain ada powernya tadi kita menggunakan baterai ini, cutter-nya kita motong tadi. Tapi setiap bertugas itu pakai helm nggak sih, Pak? Harus wajib Pakai ya? wajib itu helmnya itu harus APD, mulai dari helm, sarung tangan, masker, kacamata itu wajib dipakai kita sebagai tim penyelamat. Itu biar nggak ketimpuk sama warga gitu, Pak ya? Apapun itu, ketimbuk warga ataupun kena ketimpukan yang sengaja dan Iya. tidak sengaja Iya. itu memang wajib untuk evakuasi. Evakuasi emang wajib, perlengkapannya seperti itu, Pak ya? Karena itu wajib dipakai untuk setiap personil yang melaksanakan evakuasi penyelamatan ataupun juga melaksanakan pemadaman kebakaran. Berarti safety first lah. Iya, safety first. Siap. Sebelum kita mengoperasikan kren yang ada di belakang, kita nyalakan dulu mobil heavy duty-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal menginjakkan kopling, kaki di kopling, kemudian kita naikkan tombol PTO. Sudah? Setelah PTO naik, kemudian kopling lepas pelan-pelan, kaki pelan lepas, kemudian kita lihat RPM-nya. Ini di sini ada RPM. Ini masih di bawah angka 1. Untuk menaikkan menggunakan crane, ini kita harus di gas manual dengan cara menginjak kopling. Dinaikkan. Ya, sudah di angka 1. Kalau sudah di angka 1 baik kita bisa turun. Setelah ini apa gimana nih, Pak? Setelah ini udah keluar dari sarangnya, kita mau menurunkan kakinya dulu nih. Oke, nah kita lihat bisa langsung dua-duanya atau satu dulu ya. Ini satu dulu. Saya turunkan yang sebelah kanan satu, nanti yang sebelah ini ada dua nih. Ini ada dua, Jadi, Pak. yang atas buat yang sebelah kanan, kemudian yang bawah buat sebelah Kiri. Jadi kita coba untuk menurunkan bareng-bareng. Jadi setelah kita mengeluarkan kaki dari crane, kita selanjutnya adalah untuk melihat stabilannya kita akan menggunakan water pass. Posisinya ada di sini. Di sini ada water pass. Kalau posisinya ada di lingkaran berarti udah pas. Oke? Itu berarti udah pasti. Belum. Belum. Kurang. Kita coba dikit. Nah, kalau kurang pas tuh apa yang bisa terjadi? Posisi miring. Posisi miring. Iya, tinggi sebelah. Akibatnya Akibatnya ya kurang kuat. terbalik. Kekuatannya berkurang. Bisa Oh, terbalik, bisa jadi. kekuatan ngangkatnya ya. Iya. Selanjutnya kita operasikan dari sini. Bisa sebelah dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan. Oh gitu. Kita coba ke sebelah kanan. Nah, ini di sini ada manual untuk menaikkan atau menurunkan bom atau untuk menggerakkan kren ini ke kanan ke kiri. Ini menggunakan alat ini. Yang pertama adalah untuk menaikkan. Ini yang kedua. Ini namanya untuk menaikkan bom 1. Awas mundur sedikit, Pak. Kita akan mencoba untuk menaikkan. Nah, seperti menaikkan tapi posisi tangan dan ini turun ke bawah. Dan ini untuk menaikkan bom 1 namanya bom. Ya, setelah posisinya sudah naik, nanti kita tinggal mengoperasikan nih. Mau seperti apa? Ya. Itu udah out in, naik turun, naik turun, naik turun. Ini ada Iya. 3 itu. Ini ada bom pertama yang saya naikkan adalah bom pertama. Oh, berarti sectionnya ada berapa? 4 ya? Ada 4. Ada 3, 4. Ini untuk memutar ke kanan atau ke kiri. Iya. Yang sebelah ini. Kemudian ini untuk menaikkan turun bom pertama yang udah nongol. Ini ada bom pertama. Kemudian yang ketiga ini adalah bom kedua. Itu ada nanti yang sampingnya. Kita coba untuk menaikkan bom 2. Nah, ini udah sampai atas nih, Pak.
Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menjulurkan bomnya. Bomnya. Ya, ini tadi ada yang keempat. Bom itu apa? Pengait. Kalau bom itu yang seperti ini nih. Jadi Oh. untuk kekuatan dia, untuk Iya. naik turunnya itu yang ini. Oh, itu. Jadi ada pressure atau tekanan dari hidroliknya. Hidroliknya ya. Itu untuk mengoperasikan kekuatannya dia. Kita akan mencoba untuk mengeluarkan bomnya. Nah, kita tinggal mengatur nih posisinya kendaraan itu ada di mana. Kita mengatur dengan bomnya. Nanti bomnya itu ada. Pengait ini bisa panjang apa cuma segitu aja? Bisa panjang lagi. Bisa panjang lagi. Jadi kita tentukan tadi. Nanti pullnya Jadi ini bisa berapa meter nih kira-kira? kira-kira berapa meter ya? Nggak boleh panjang-panjang lah, karena kalau kita makin panjang jaraknya, jadi makin kekuatannya makin berkurang. Berarti kisar 15 meter kali. Nggak nyampe, nggak nyampe 15 meter, 10 meter juga nggak nyampe. Oke. Berarti semakin Makanya, berat, semakin panjang semakin berat. Semakin panjang, semakin berat, ini kekuatannya nggak bisa ngangkat. Iya. Jadi kalau misalkan ini full untuk mengangkat beban berapa kilo ya kan, misalkan 100 kilo satu unit ya. Kalau posisinya kakinya nggak dikeluarkan, ini sangat bahaya ya. Jadi mungkin bisa balik dan sebagainya, tapi makanya kita kan kekuatan ada di kakinya Iya. Jadi talinya dipasang di situ. talinya dikatakan di atas, kemudian kita tinggal menaikkan atau menurunkan posisinya. Kita mencoba memutar ke kanan atau ke kiri. Posisinya contohnya ada di unitnya, misalkan itu ada di. Setelah posisinya udah sesuai yang apa yang kita inginkan, sesuai dengan unitnya, misalkan kita coba nanti akan kita ikatkan nih, talinya ada di sini. Tadi tali yang tadi yang kita masukkan di sini, kita udah atur sedemikian rupa mengikat ke unit. Kemudian setelah itu kita kaitkan di sini, kemudian tinggal kita ngangkat. Ini yang saya bisa nggak? Kalau ini mungkin satu unit Avanza atau mobil mana pribadi seperti itu. Ini bisa. Kalau untuk truk ataupun untuk bus-bus yang besar 3/4 dan sebagainya, kekuatannya masih kurang lah, karena itu juga peralatan tali-talinya kan juga memerlukan banyak. Oh iya. Oke lah kalau gitu. Mantap lah. Berarti fiturnya lumayan banyak ya, Pak ya? Ya, setelah misalkan ini udah talinya udah dinaikkan ke atas, kita tinggal mengatur untuk menaikkan ini seperti apa. Tinggal sama dari sini lagi. Kita mau menaikkan atau menurunkan? Kita mau menaikkan. Ternyata perintahnya menaikkan, ya udah kita naikkan. Oh, ada komandonya? Ya, dari yang mengatur di sana kan ada yang menaikkan di sini, ada yang dari sana. Maksudnya ada teman-teman yang mengarahkan di bawah. Ternyata kurang ke kanan ke kiri kan. Oh, ternyata kurang ke kiri. Udah saya geser ke kiri. Gitu kan. Ternyata kurang ke kiri nih. Oke, kiri. Oke, fix. Naik ke atas. Ya udah kita langsung naikkan ke atas. Wah, mantap juga nih alatnya nih, Pak ya. Jadi gambaran dari kami nama dan juga unitnya minimal ada ini yang taksinya sama kami. Bisa seperti apa kalau lagi mobil jam ini? Oh, teman-teman ada mobil itu berarti habis-habis kalau dari jam 7 ya. Kalau tidak sampai ada terjadi kecelakaan atau mobil yang sungai kali dan sebagainya, dan apabila ada korban juga kami jangan sampai terjadi. Jadi, berarti kalau para pengemudi ini harus hati-hati lah. Ya, hati-hati di jalan, hati-hati di kendara. Kalau sudah ngantuk di jalan, sudah hati. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat unit rescue-nya dari damkar nih. Terus kita juga udah lihat dalamnya tuh kayak apa tuh, muat banyak orang ternyata. Oke kalau gitu terima kasih banyak informasinya nih. Ya baik, Mas terima kasih Gaso. sama-sama Iya, Mas. siap. Nah buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar ada video-video terbaru nanti kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See ya. Siap.